Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Roni Faslais, PDMM, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firda Zania dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran kelas A. Hari ini, saya akan membahas materi Sekretaris 4.0, yang dimana ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian sekretaris. Yang kedua, fungsi dan tugas seorang sekretaris. Yang ketiga, jenis sekretaris. Yang keempat, skill yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris. Dan yang terakhir, tantangan sekretaris di era 4.0. Pembahasan yang pertama, pengertian sekretaris. Istilah sekretaris berasal dari bahasa Latin, yaitu secretum, yang artinya rahasia. Pada pelaksananya, seorang sekretaris bersinggungan langsung dengan hal-hal konfidensial atau bersifat rahasia dalam perusahaan. Sekretaris adalah seorang karyawan yang memiliki kewajiban untuk membantu pimpinan perusahaan, di mana sekretaris akan mengetahui hal-hal rahasia bisnis perusahaan dan wajib menjaganya demi kokohnya bisnis perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada pengertian sekretaris menurut para ahli. Yang pertama, menurut The Liang Ji, tahun 2002 yang mengatakan bahwa sekretaris adalah seorang petugas yang pekerjaannya menyelenggarakan dalam urusan surat menyurat, termasuk juga menyiapkan keperluan bagi pejabat penting pada suatu organisasi atau suatu perusahaan. Yang kedua, menurut Wursanto, tahun 2002, yang mengatakan bahwa sekretaris merupakan seorang pegawai yang bertugas untuk membantu pimpinan kantor dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Dan yang terakhir, menurut Hartiti Hendrato dan Tulus, tahun 2004, mengatakan bahwa sekretaris merupakan orang yang membantu seseorang, dalam hal ini adalah seorang pimpinan, dalam melaksanakan tugas perkantoran. Pembahasan yang kedua, yaitu fungsi dan tugas seorang sekretaris. Fungsi sekretaris dibagi menjadi dua, yaitu fungsi sekretaris terhadap atasan dan fungsi sekretaris terhadap bawahan. Fungsi sekretaris terhadap atasan adalah sebagai penentu suatu kebijakan yang bersifat adil bagi pegawai bawahan, sebagai sumber yang diperlukan pimpinan dalam memenuhi tugas dan fungsinya, sebagai pelanjut keinginan seorang pimpinan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, sebagai alternatif pemikiran ide-ide yang dikeluarkan oleh pimpinan, sebagai faktor penunjang keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi, dan juga sekretaris merupakan cerminan pimpinan bagi bawahan. Selanjutnya ada fungsi sekretaris terhadap bawahan. Yang pertama, sebagai sarana pemberian motivasi kepada pegawai bawahan, yang dimana motivasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja para bawahan agar dapat menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada sebagai pemberi rasa bangga terhadap pegawai bawahan. Yang ketiga, sebagai penampung atas pendapat dan usul bawahan dalam berbagai masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir, mengadakan pendekatan kepada pegawai bawahan agar mengerahkan dan mengetahui kelemahan dan kehendak pegawai bawahan tersebut. Next, ada tugas sekretaris. Yang pertama, menanggapi pertanyaan dari klien atau mitra bisnis, baik secara langsung maupun secara email. Yang kedua, mengembangkan dan menerapkan prosedur kantor. Yang ketiga, menjaga sistem rekaman perusahaan untuk menjunjung tinggi file yang akurat. Yang keempat, menulis surat, memo, dan email. Yang kelima, menyortir dan menyimpan dokumen. Yang keenam, menyiapkan ruang pertemuan untuk rapat. Yang ketujuh, melakukan panggilan konferensi. Dan yang terakhir, melakukan tugas administrasi seperti pengarsipan dan fotokopi. Lalu, ada jenis sekretaris. Berdasarkan kemampuan dan pengalaman kerja, sekretaris dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sekretaris junior.
Sekretaris yang baru saja memulai karirnya ditandai dengan baru saja lulus dari sekolah atau universitas. Dalam posisi ini, seorang sekretaris junior belum memiliki banyak pengalaman kerja. Oleh karenanya, seorang sekretaris junior membutuhkan banyak saran dan pengalaman belajar dari seorang sekretaris senior. Selanjutnya ada sekretaris senior, yang dimana sekretaris senior ini adalah sekretaris yang memiliki pengalaman serta jam kerja lebih banyak dibandingkan sekretaris junior, sehingga sekretaris senior pasti lebih profesional dan mampu mengatasi semua masalah dan tantangan yang ada di perusahaan. Lalu berdasarkan ruang lingkup tanggung jawabnya, sekretaris dibedakan menjadi beberapa jenis lagi, yaitu yang pertama, sekretaris organisasi atau eksekutif sekretari. Sekretaris organisasi adalah seorang sekretaris yang memiliki tugas untuk sebuah proyek kesekretariatan di sebuah instansi pemerintahan atau sebuah perusahaan. Beberapa tugas dari sekretaris organisasi mencakup merencanakan dan mengatur, penyusunan tata kerja beserta struktur organisasi, membuat keputusan, mengerahkan, mengkoordinasi, dan monitoring. Yang kedua ada sekretaris pimpinan atau privat sekretari. Sekretaris pimpinan dapat dikatakan adalah orang kepercayaan atau tangan kanan dari seorang atasan. Biasanya, sekretaris pimpinan tidak memiliki anak buah dan hanya bekerja untuk salah seorang pimpinan saja. Sekretaris pimpinan biasanya bertugas untuk membantu meringankan beban pimpinannya. Dan yang terakhir, ada sekretaris pribadi atau personal sekretari. Sekretaris pribadi membantu aktivitas pekerjaan kantor seorang secara personal. Pekerjaan ini biasanya bersifat pribadi, sehingga seorang sekretaris pribadi tentu harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga rahasia serta melaksanakan tugas yang diberikan secara khusus kepadanya tersebut secara baik dan bertanggung jawab. Next ada skill yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris. Yang pertama, memiliki public speaking yang baik. Yang kedua, mampu berbahasa asing seperti bahasa Inggris. Yang ketiga, memiliki manajemen waktu yang baik. Yang keempat, teliti, cekatan, dan terampil. Yang kelima, mengerti teknologi. Yang keenam, memiliki kemampuan mengetik 10 jari. Dan yang terakhir, pandai menjaga rahasia. Selanjutnya ada tantangan sekretaris di era 4.0. Revolusi industri 4.0 memberi banyak tantangan bagi sektor ketenaga kerjaan yang harus diantisipasi oleh semua pihak. Tugas sekretaris tentunya semakin beragam seiring dengan perubahan tersebut. Seorang sekretaris dituntut untuk terus melakukan update mengenai kecanggihan teknologi dan paham mengenai perkembangannya. Juga meningkatkan skill, tidak hanya untuk teknis pekerjaan, tetapi juga soft skill-nya. Sekretaris harus mulai meningkatkan aspek soft skill dan hard skill-nya jika tidak ingin tergerus dengan perkembangan modernisasi. Untuk dapat menghadapi kompetisi di era revolusi industri 4.0, seorang sekretaris membutuhkan wawasan yang luas agar dapat bekerja dengan lebih kreatif dan inovatif. Selain dituntut untuk mengerti akan teknologi, seorang sekretaris harus terampil dalam mengoperasikan, merawat, dan mengeksplorasi teknologi tersebut. Karena teknologi canggih membutuhkan orang yang bukan hanya mengerti cara kerjanya saja, tetapi dapat mengadaptasi, berinovasi, bahkan mengembangkannya. Kemampuan yang sudah dimiliki oleh seorang sekretaris saat ini harus terus dikembangkan agar bisa berkompetensi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Berikut adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh seorang sekretaris di era 4.0. Yang pertama, munculnya industri berbasis cyber. Di era 4.0, banyak sekali bermunculan robot canggih, superkomputer, kendaraan otonom, 3D printing, dan sebagainya.
Hal ini berarti akan banyak jenis pekerjaan yang hilang dan tergantikan oleh fungsi robot. Di Indonesia sendiri tengah memasuki era digitalisasi sehingga sekretaris wajib mengembangkan diri untuk menghadapi perubahan pada era ini karena perannya yang sangat penting dalam perusahaan. Yang kedua, dituntut untuk selalu update tentang kecanggihan teknologi. Seorang sekretaris dituntut untuk selalu update mengenai kecanggihan teknologi dan paham mengenai perkembangan digitalisasi. Dalam perkembangan era 4.0, di mana ke depannya fungsi sekretaris tidak hanya duduk mengerjakan tugas administrasi perusahaan, tetapi juga harus cakap dan mampu menciptakan ekosistem yang dapat mendukung pertumbuhan perusahaan di era digitalisasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.